Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian diberi nikmat kesehatan supaya dapat melakukan kegiatan atau aktivitasnya dengan lancar. Nah, teman-teman, pernah nggak sih teman-teman mendengar kalimat ini? Aduh, aku overthinking nih, tugasku banyak banget. Atau deadline tugasku mepet banget sih. Nah, atau kalian sendiri yang sering mengucapkan kalimat tersebut. Tanpa kalian sadari, kita telah mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris dalam satu kalimat yang sama. Nah, fenomena ini tuh bukan fenomena yang baru, teman-teman. Nah, fenomena ini disebut campur kode. Dalam bahasa linguistik, itu disebut code mixing atau code switching. Nah, apakah kalian ingin tahu apa itu code mixing, code switching? Mari kita ulik sama-sama. Campur kode adalah penggunaan dua bahasa atau lebih secara bergantian dalam suatu konteks, baik dalam satu kalimat, dalam satu percakapan, ataupun dalam suatu teks tertulis. Nah, contoh sederhananya seperti yang saya sebutkan tadi, aduh, aku sedang overthinking nih, tugasku banyak banget dan deadline-nya mepet banget. Atau, sebelum kita belajar, aku mau scroll TikTok dulu deh. Nah, seperti itu contohnya. Nah, dalam bahasa linguistik, itu ada dua istilah yang sering digunakan. Yang pertama ada kode mixing dan kode switching. Kode mixing sendiri ialah mencampurkan suatu bahasa lain di dalam suatu kalimat. Sedangkan kode switching ialah beralih ke dalam bahasa lain secara penuh dalam konteks yang berbeda. Nah, namun di Indonesia ini, masyarakat sering menggunakan keduanya secara bersamaan yang membuat kita tuh sulit membedakan antara yang mana kode switching, yang mana kode mixing. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pencampuran kode di masyarakat Indonesia. Yang pertama, ada prestige dan cita diri. Dalam banyak konteks, penggunaan bahasa Inggris ini akan terasa lebih keren, lebih tepat, lebih spesifik, lebih pintar, dan lebih profesional ketika digunakan. Kata-kata seperti update, feedback, deadline, literally, overthinking, dan lain sebagainya digunakan bukan karena tidak ada pandanannya dalam bahasa Indonesia. Namun masyarakat Indonesia menilai kata-kata dalam bahasa Inggris atau istilah-istilah dalam bahasa Inggris lebih keren atau lebih pas didengar oleh generasi muda. Kemudian yang kedua ada keterbatasan kosakata yang dirasakan. Nah, dalam konteks ini beberapa pembicara merasa istilah-istilah dalam bahasa Inggris ini lebih tepat atau lebih spesifik ketika digunakan. Misalnya nih, kata overthinking. Overthinking sendiri ini memiliki arti yaitu berpikir berlebihan. Overthinking ini akan sulit digantikan oleh berpikir berlebihan karena tidak sesuai secara nuansanya. Padahal kata overthinking ini pandanannya terdapat dalam bahasa Indonesia. Namun masyarakat Indonesia belum terbiasa menggunakannya. Yang ketiga, ada pengaruh media dan teknologi. Nah, dalam konteks ini, film, kemudian ada serial, TV, terus ada media sosial atau aplikasi-aplikasi digital yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, kata-kata seperti scrolling, trending, story, repost, dan lain sebagainya sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Nah, kata-kata tersebut masuk secara alami ke dalam percakapan bahasa Indonesia tanpa kita sadari. Kemudian yang keempat, ada lingkungan, pendidikan, dan profesional. Nah, di lingkungan kampus dan dunia kerja, khususnya di area formal atau perusahaan-perusahaan internasional, penggunaan istilah teknis dalam bahasa Inggris sudah menjadi suatu kebiasaan. Nah, istilah seperti meeting, proyek, briefing, presentation, atau lain sebagainya digunakan tanpa merasa perlu diterjemahkan karena masyarakat di sana sudah terbiasa menggunakan bahasa luar atau bahasa asing. Campur kode memiliki dua sisi yang perlu kita perhatikan secara seimbang.
Yang pertama, itu dari sisi positif atau dampak positifnya. Nah, dampak positif dari pencampuran kode ini ialah yang pertama, efisiensi komunikasi. Dalam konteks tertentu, penggunaan bahasa asing akan terasa lebih efisien atau langsung dipahami oleh masyarakat Indonesia atau masyarakat kita ketika digunakan dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang kedua ada fleksibilitas bahasa. Nah, bahasa yang kita pahami ini akan terus berkembang dan menyerap unsur bahasa lain dari berbagai daerah. Nah, ini merupakan suatu proses alami dalam kehidupan era globalisasi ini. Kemudian yang ketiga ada penanda solidaritas. Nah, dalam kelompok tertentu, campur kode ini bisa menjadi pembeda atau penanda identitas atau kedekatan antara pembicara dengan suatu kelompoknya. Kemudian kita akan melihat dari sisi negatifnya atau dampak negatifnya. Nah, dampak negatif dari penggunaan ini ialah menggerus kemurnian bahasa Indonesia. Nah, di sini tuh berarti jika tidak terkontrol penggunaan pencampuran kode, campur kode ini bisa mengikis kosakata asli bahasa Indonesia secara perlahan. Kemudian yang kedua adalah kesenjangan komunikasi. Tidak semua orang familiar dengan istilah-istilah asing atau istilah-istilah bahasa Inggris dan bahasa lainnya. Nah, campur kode ini dapat menciptakan hambatan komunikasi bagi manusia atau masyarakat yang tidak memahami atau tidak terbiasa menggunakan pencampuran kode ini. Kemudian yang ketiga ada melemahnya rasa bangga terhadap bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Ketika bahasa asing dianggap lebih bergengsi, bahasa Indonesia perlahan bisa jadi dipandang sebagai bahasa kelas 2 atau bahasa kuno di mata penuturnya sendiri. Nah, penyair besar Chairil Anwar sendiri itu pernah menjadikan bahasa Indonesia itu sebagai medium ekspresi jiwa yang paling jujur. Nah, kita pun seharusnya bisa melihat bahasa Indonesia atau bahasa kita sendiri sebagai sesuatu yang kaya dan bermartabat. Jadi, kita jangan pernah meremehkan bahasa kita sendiri atau bahkan melupakan bahasa kita sendiri. Nah, jika kita perhatikan media sosial per hari ini, seperti dari Instagram, X atau Twitter, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya, hampir tidak ada satupun caption atau komentar yang sepenuhnya berbahasa Indonesia. Nah, kata-kata seperti literally, vibes, goals, random, trigger, scroll, atau lain sebagainya itu sudah menjadi bagian dari bahasa keseharian generasi muda pada era digital ini. Nah, bahkan di lingkungan akademik dan formal pun kita sering mendengar dosen atau mahasiswa menyebut proposal research, submit tugas, atau attend kelas online. Nah, itu tanpa merasa ada yang salah atau merasa ini tuh sudah menjadi bahasa yang kita maklumi. Nah, ini bukan soal salah atau benarnya semata. Namun ini adalah soal kesadaran. Apakah kita mencampur kode karena memang tidak ada pandanannya atau semata-mata sebagai kebiasaan atau agar dianggap kita ini lebih update, lebih keren atau lebih profesional di mata orang lain. Di sini saya tidak mengajak teman-teman semuanya untuk menolak pencampuran kode secara mutlak. Nah, bahasa memanglah akan terus berkembang seiring waktu, dan itu merupakan hal yang wajar. Namun, kita sebagai pengguna bahasa Indonesia yang baik, kita harus mempertahankan citra bahasa Indonesia dengan melakukan langkah-langkah sederhana. Seperti yang pertama, sadar akan situasi. Dalam konteks ini, kita harus sadar antara kondisi formal dan informal. Ketika kondisi formal seperti dalam forum resmi, ruang akademik, atau tulisan ilmiah,
Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah kenali pandanan kata. Nah, banyak istilah bahasa Inggris yang sudah ada pandanannya dalam KBBI. Seperti ada update yang berarti pembaruan, ada deadline dalam KBBI yaitu tenggat waktu. Kemudian ada overthinking dalam KBBI yaitu pikiran berlebih dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga ada gunakan KBBI dan PUEBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasanya disingkat KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang bisa disingkat PUEBI itu adalah panduan yang diakses atau yang bisa diakses oleh masyarakat Indonesia secara gratis dan digital. Kemudian yang keempat, jadikanlah bahasa Indonesia ini sebagai suatu kebanggaan. Bahasa Indonesia merupakan suatu kebanggaan masyarakat Indonesia, bukanlah beban. Nah, bahasa Indonesia sendiri merupakan bukan bahasa yang kuno. Jadi, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena penggunaan bahasa Indonesia ini sendiri justru menunjukkan kecerdasan dan identitas yang kuat sebagai warga Indonesia. Bahasa adalah cermin dari pikiran dan identitas kita. Ketika kita mencampurkan bahasa tanpa kesadaran, kita mungkin tanpa sadar sedang mengurangi ruang bagi bahasa Indonesia untuk hidup dan berkembang. Nah, bukan berarti kita harus kaku, tapi mari kita menjadi pengguna bahasa Indonesia yang bijak, yang tahu kapan harus mencampurkan kode, dan harus menggunakan bahasa Indonesia secara utuh dan bangga. Nah, sekian ulasan saya tentang fenomena campur kode dalam kehidupan berbahasa kita sehari-hari. Semoga bermanfaat dan menambah kesadaran kita dalam berbahasa Indonesia yang baik. Terima kasih telah menonton. Salam literasi.